Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih jika sore hari ini Engkau sudah menolong kami semua, menggerakkan hati kami untuk kami selalu merindukan ibadah Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami melaksanakan ibadah ini kembali, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap berkemurahan, Tuhan tetap memberikan kekuatan kemampuan kepada kami untuk kami bisa melaksanakan ibadah, khususnya di saat kami memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan sampai pun kami mendengarkan firman-Mu. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu semua yang terkait dalam ibadah ini, kami menyerahkan diri kepada-Mu. Biarlah pemakaian-Mu semakin nyata, terutama pengurapan-Mu Tuhan, supaya nyata, supaya apa yang kami lakukan, yang kami persembahkan, itu berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melakukan pujian dalam buku NR nomor 298, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu serta
Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Sekaligus untuk kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk bisa mendengarkan firman Allah. Mari kita akan lakukan pujian dari buku NR nomor 254, Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Dari atas. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bersama kita tundukkan kepala untuk kita mendengarkan firman Allah. Benar Tuhan, inilah yang kami nantikan, yang kami rindukan, sebab kami menyadari Tuhan, di saat kelimpahan firman ini dibentangkan kepada kami, biarlah kehidupan kami senantiasa untuk menerima dan meyakini firman-Mu Tuhan, sehingga firman itu sungguh-sungguh Tuhan menjadi remah dalam kehidupan kami. Dan sekali waktu jika kelaparan akan firman itu terjadi, maka biarlah firman Allah yang sudah kami dengar ini merupakan satu bekal untuk menghidupi kami kembali. Dan sungguh Tuhan, kami senantiasa dalam kelaparan pun Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami dan mengerjakan hati kami, dan kami sungguh mengalami suatu keubatan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri. Demikian pula kami teringat gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga memberkati dan memakai para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan
dimanapun mereka bertugas dalam tugas penggembalaan. Biar Tuhan nyatakanlah kehendak-Mu dalam firman-Mu, untuk supaya sidang jemaat yang digembalakan pulih juga terpelihara oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba juga tetap berserah diri kepadamu. Biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar, yang boleh kami yakini ini merupakan jawaban dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada sidang jemaat-Mu semua. Tuhan sekali lagi tetap memberikan kerinduan dalam hatinya untuk selalu merindukan perkataan-Mu. Itu sebabnya dudukkan dengan baik, dengan tenang untuk kami menyimak firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita sudah mengakhiri bulan Oktober dalam minggu ini, saudaraku. Nanti minggu depan kita sudah masuk dalam bulan November, saudaraku, minggu pertama. Itu sebabnya nanti pada ibadah raya minggu depan, minggu pertama ini disertai dengan perjamuan suci. Bagi saudara yang mau mengikuti, saya sekalian, saudara bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa sama-sama masuk dalam perjamuan suci setelah ibadah, setelah firman Allah, sehingga sungguh-sungguh nanti kita perjamuan suci akan memberikan satu gairah sendiri, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita semakin berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita berterima kasih. Hari ini kita sedang melaksanakan ibadah raya, biar kita menyiapkan hati kita. Hati yang kosong, hati yang kering, hati yang haus ini, biar senantiasa diisi oleh firman Allah. Sekaligus supaya Allah itu tetap diam di dalam rumah kehidupan kita. Di hari-hari ini, saudara sekalian, saya sedang menyampaikan tentang jemaat atau jemaat yang sedang mengalami suatu kebangunan rohani, suatu yang dikarenakan, yang disebabkan hasil daripada pemberitaan firman Allah, firman nubuatan, yaitu firman yang disampaikan terus-menerus ini, suatu, maka membuat sidang jemaat itu akan mengalami senantiasa kebangunan rohani. Jadi seringkali saya mengatakan bahwa kebangunan rohani itu sesungguhnya tidak harus kita menunggu di saat KKR, di lapangan atau di gedung besar. Tidak perlu. Seharusnya kebangunan rohani itu harus terjadi pada setiap ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Ketika kita mendengarkan firman Allah dinyatakan kepada kita, mengoreksi kehidupan kita. Dia menyatakan kekurangan kesalahan kita, dan kita bisa terima satu ya dengan rasa syukur, saudara sekalian. Maka sungguh-sungguh itulah yang disebutkan kebangunan rohani itu dibangunkan oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan, karena Tuhan itu sudah menyatakan kehendaknya untuk kita. Pembaharuan itu terjadi. Ini yang dimaksudkan kebangunan rohani itu, dibangun rohaninya itu. Itu sebabnya, saudara sekalian, saya sudah menunjukkan betapa Tuhan itu rindu dengan firman nubuatan ini untuk senantiasa membangun rumah kehidupan kita, untuk menjadi rumah Allah, menjadi tubuh Kristus, saudara sekalian. Dan sampai terakhir nanti, sewaktu-waktu jemaat Tuhan itu disebutkan mempelai wanita Tuhan yang dipersiapkan ya dengan pakaian linen yang halus, yang berkilau-kilauan itu, untuk bisa menghadap kepada Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Puji Tuhan sekalian. Jadi membangun. Jadi orang membangun rumah, kalau secara jasmani saja, orang membangun rumah itu tentu ada tujuannya. Kenapa dia membangun? Nanti kita akan juga menyinggung soal biaya pembangunan itu. Tapi saya ingin masih menunjukkan
ya, bahwa rumah itu dibangun pasti ada tujuan. Tujuan utama untuk rumah itu dibuat atau dibangun itu ya paling tidak untuk menjadi tempat tinggal. Seperti hanya apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, ya, untuk supaya membangun rumah tempat kudusku, untuk supaya aku akan diam di tengah-tengah umat Israel, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umat Israel. Jadi untuk menjadi tempat kediaman Allah. Ya, secara rohani saku, kenapa Tuhan membangun rohani kita? Kenapa Tuhan tuh membangun gerejanya, saudara sekalian? Untuk supaya Allah itu juga berdiam di dalam hati kita, di dalam hati sidang jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan itu hari Kamis yang lalu dalam ibadah doa, kalau Allah itu diam di dalam rumah kehidupan kita, saku, maka hasil yang nyata, saku, yang kita bisa peroleh secara sederhana saja. Hasil nyata dari Allah itu berdiam dalam hidup kita, dalam rumah kehidupan kita, saudara sekalian. Maka damai sejahtera itu pasti terjadi. Ini yang kita harapkan. Setiap kali ya kita beribadah, setiap kali Allah itu hadir, diam dalam kehidupan kita, setiap kali itu juga damai sejahtera itu ada. Jadi sesungguhnya kalau kita beribadah tetapi tidak mengalami damai sejahtera, maka harus dipertanyakan ada apa? Apa yang menjadi sebab kita tidak mengalami damai sejahtera? Ini harus menjadi koreksi yang seharusnya jika Allah itu ada, saudara sekalian, ya ada dalam hati kita, damai sejahtera itu pasti kita rasakan. Hasil yang kedua, saudaraku, di samping damai sejahtera itu, saudaraku, maka ada satu pembelaan Tuhan dan sekaligus perlindungan Tuhan. Siapa yang ya menghancurkan, menjamah bait Allah itu, saudaraku, maka Allah sendiri akan bertindak, akan dia merusak. Ya, artinya orang yang mengganggu rumah kehidupan kita, sesungguhnya dia tidak sedang berhadapan dengan kita, tapi dia sedang berhadapan dengan yang empunya rumah itu. Sebab kehidupan kita ini, rumah Allah kehidupan kita itu ada yang memiliki. Saudara sekalian, ada yang memiliki, Tuhan yang memiliki kita. Artinya, kalau ada orang mengancam kita, merusak kehidupan kita, berniat jahat kepada kita, saku, maka dia harus berurusan, harus bertanggung jawab, harus berhadapan dengan yang empunya rumah kehidupan itu. Itu sebabnya, tadi saya mengatakan, hasil yang pertama damai sejahtera itu ada, saku, kalau Allah itu diam. Yang kedua adalah ada pembelaan Tuhan, sekaligus ada perlindungan Tuhan untuk kita. Jadi artinya dilindungi itu, satu kata dilindungi itu, ada pembelaan, dilindungi itu artinya bukan berarti kita tidak akan mengalami suatu masalah. Bukan. Ada masalah dan itu bisa terjadi. Masalah itu datang, pencobaan itu bisa datang, ujian itu bisa datang. Tetapi Tuhan itu dia melindungi. Artinya dia tidak membiarkan kita jatuh dalam pencobaan itu. Jadi kata melindungi itu, Tuhan tidak membiarkan kita. Dia melihat, dia melindungi kita. Ya, jadi sekalipun kita harus menghadapi ujian, pencobaan, atau masalah, persoalan, bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita. Ketika Tuhan melihat kita, tidak ada kelemahan, ketidakmampuan kita, saku, maka dia yang setia itu, dia akan menolong kita, menyatakan perlindungannya, untuk kita tidak jatuh, ya, tidak hancur. Itu sebabnya ini dibaca, saudara sekalian, ini dibaca 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10
Nanti akan dibacakan dengan keras Mas Febi. 1 Korintus pasal yang ke-11. Pasal 10. Ya, maafkan. Pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ini ayat yang sangat populer untuk kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Pencobaan atau ujian-ujian atau pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. ya, jadi biasa saja. Sebetulnya apa yang sedang kita hadapi itu firman Tuhan mengatakan itu biasa. Kenapa biasa? Sebab ya tidak hanya kita orang-orang percaya. Apalagi di saat ini semua orang juga mengalami satu pencobaan. Ya, jangan kita mengatakan, aduh, aku ini jadi orang Kristen. Kalau hanya pencobaan, kita mengatakan itu biasa. Kenapa? Semua orang di hari-hari ini juga mengalami pencobaan. Siapa yang nggak mengalami kesulitan sekarang ini? Saudara sekalian. Siapa yang nggak mengalami suatu masa-masa betul-betul di masa pandemi ini? Ya, masa-masa krisis ekonomi, itu terjadi kesulitan. Ya, macam-macam yang terjadi. Disebutkan itu pencobaan biasa. Terus yang tidak melebihi kekuatan manusia. nah, kata-kata yang tidak melebihi kekuatan manusia artinya sesungguhnya manusia siapapun juga, terutama kita, mampu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengatasi persoalan itu. Ya, kenapa seringkali kita jatuh dalam masalah atau pencobaan itu? Karena kita nampaknya kurang gigih, kurang sungguh-sungguh, kurang bersemangat, saudaraku. Kita selalu menyerah dengan keadaan, dengan lingkungan. Kita menyerah, sehingga kita akhirnya apa? Putus asa, kecewa dan putus asa. Kan kita tidak mampu. Tapi ia mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya pencobaan itu bisa diatasi. Harusnya bisa diatasi. Ya, puji Tuhan terus. Sebab Allah setia. Ya, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, jadi kita lihat kata melindungi ini maka dibuktikan dengan Allah itu setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada pencobaan, betul, ada masalah yang sedang terjadi. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Dari kata membiarkan itu sama dengan wujud perlindungan Tuhan. Ya, jadi dia tidak membiarkan itu artinya dia sungguh-sungguh memperhatikan, dia melindungi kita, ya. Terus pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, ini kita lihat, ini bukti bagaimana Tuhan itu melindungi kita. Ada pencobaan, tetapi Allah yang setia itu Dia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini, saudaraku, ya, kita mungkin semua punya pengalaman ketika kita diperhadapkan pencobaan, masalah yang silih berganti, yang begitu bertubi-tubi itu datang silih berganti. Masalah-masalah pencobaan itu, saudaraku. Ya, kadang kalau kita tidak mampu, kita lemah, ya, kita tidak berdaya, karena kurangnya kita, kurang beriman, ya, karena kita tidak mau dengar firman Tuhan, kita tidak mau yakin kepada firman Allah, maka tidak sedikit yang dia itu menjadi kecewa, bersungut-sungut, tidak bisa menjadi sabar, bersungut-sungut, kecewa, putus asa, juga tidak sedikit yang karena itu mereka harus tinggalkan Tuhan. Tapi dengan ayat ini betul-betul Tuhan itu menunjukkan perlindungannya, kesetiaannya itu
bagaikan suatu perlindungan yang nyata. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, seringkali ini kita menjadi sombong, saudaraku. Ini mengingatkan, menegur, mengoreksi saya. Ketika kita itu bisa mengatasi masalah, kadangkala tanpa kita sadari, ini karena usahaku, ya, karena saya ini beriman. Ya nggak salah. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kepada kita jalan keluar. Bukan karena kita mampu. Maka Tuhan yang memberikan cara dan jalan untuk kita bisa keluar dari masalah-masalah itu, saku, ya, sehingga kamu dikebutkan dapat menanggungnya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, saudara sekalian, pastikan bahwa dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, yang Dia sedang membangun rumah kehidupan kita, membangun jemaat ini, kita pastikan bahwa Allah itu diam di dalam rumah kehidupan kita. Ya, kalau Allah itu berdiam dalam rumah kehidupan kita, dalam jemaat Tuhan, saku, kalau dalam kandang pengembalaan, dalam jemaat Tuhan, saku, maka di situ Allah sedang ada dan sedang bekerja untuk kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ini yang saya belum menyampaikan kepada kita, tetapi sebaliknya, tegal karena kita banyak masalah dan banyak persoalan, saudaraku. Ya, kita lengah karena kita bersungut-sungut, karena kita kecewa. Ya, ini yang membuat kita kadang putus asa, lalu mengatakan, ikut Tuhan, dengar firman ya podo ae, buktinya aku kayak begini. Itu sama dengan kita mengatakan bahwa kita tidak membiarkan Allah itu berdiam dalam kehidupan kita. Artinya kita kosong. Allah tidak berdiam dalam kita. Padahal sesungguhnya kalau kita menempatkan Dia yang utama dalam hati kita, tadi ayat-ayat sudah kita baca, Dia akan menunjukkan pembelaan perlindungannya, terutama damai sejahtera itu ada untuk memampukan kita. Jadi damai sejahtera itu untuk memampukan kita ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin terasa tidak mampu, maka damai sejahtera itu ada sehingga kita dalam keadaan yang semacam itu. Ayat mengatakan, sehingga kita bisa berdoa, menguasai diri dan menjadi tenang untuk supaya kita bisa berdoa. Kalau saja kita bisa berdoa di saat kita menghadapi masalah-masalah itu, maka 1 Korintus tadi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Paling tidak, kalau kita bisa berdoa, tadi saya mengatakan damai sejahtera itu ada dan kita aman. Tapi sebaliknya, kalau damai sejahtera itu tidak ada, alias Tuhan itu tidak berdiam dalam kita, ini hati-hati. Ini mengingatkan kita semua ketika kita dalam kekalutan, bahkan dalam keputusasaan, kalau kita tinggalkan Tuhan, tidak segera datang kepada Tuhan, menempatkan Dia yang utama dalam hati kita, maka sewaktu-waktu yang lain akan tinggal dalam hati kita. Ada oknum. Ya nggak usah sebutkan oknum lah. Setan itu akan segera datang menempati rumah hati kita. Sehingga tidak heran kalau kehidupan itu akan menjadi jahat, dan semakin jahat tidak menutup kemungkinan dia menyangkal Tuhan. Jadi ini ada ayatnya. Coba kita baca cerita itu, saudaraku. Sedikit kita membaca cerita itu
Dalam Injil Matius, Injil Matius, ini kalau Allah tidak berdiam dalam kita, akibatnya, saudaraku. Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 43. Kembalinya roh jahat. Nah, ini perhatikan perikopnya, ini sudah luar biasa. Kembalinya roh jahat. Berarti roh jahat itu pernah tinggal di rumah itu. Dia diusir pergi. Lalu karena dia tidak menempatkan Tuhan itu, dan rumah itu disapu bersih, diatur rapi, betul. Tapi nggak ada ya tuan rumahnya, kosong rumah itu. Tidak ada yang tinggal di situ, saudara. Allah tidak berdiam di situ, kosong, saudara. Coba terus. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, ya, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. mencari perhentian. Ya, dia tertuju kepada tanah-tanah yang tandus. Tempat-tempat yang tandus. Apa tempat yang tandus itu? Tetapi ia tidak mendapatnya. Ya, tapi dia tidak mendapatkannya. Jadi tanah yang tandus, tempat yang tandus itu hati yang tandus, hati yang kering. Tandus itu kering. Ya, kering. Hati yang kering atau sama dengan rohani yang kering ini menjadi sasaran dari iblis itu, roh jahat itu. Ya, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Terus. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Nah, jadi dia pernah tinggal di rumah itu. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia. Dan mendapati rumah itu kosong. Ya, mendapati rumah itu kosong. Bersih, ya, tersapu, dan rapi teratur. Kita lihat. Bersih, tersapu, dan rapi teratur. Sebelum sudah bagus. Bersih, tersapu, dan rapi teratur. Tetapi kosong. Tidak ada yang menempati rumah itu. Tidak menempatkan Tuhan itu di tengah-tengah rumah kehidupan itu. Yang seharusnya jika rumah itu dibangunkan untuk didiami. Tuhan memerintahkan Musa membangun tempat kudus ini untuk supaya dia diam. Ya, dalam 1 Korintus, kamu adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi ternyata rumah itu kok kosong. Ya, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Terus. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Terus. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Nah, dia keluar golek konco. Ya, supaya rame rumah itu. Dia tidak cukup sendiri tinggal di rumah itu. Dia keluar mengambil 7 temannya lagi. Coba bayangkan itu. Sedangkan dengan 1 setan saja menguasai kehidupan saku. Sudah kita tidak mampu menghadapi itu kalau enggak pertolongan Tuhan. Ini dia keluar membawa 7 orang. Teman-temannya. Saya tidak bisa membayangkan. Ayat jelas mengatakan, ya, 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Jadi hati manusia, rumah kehidupan itu betul-betul dikuasai oleh 8 roh jahat. Dia sendiri dan 7 roh yang lain, 8. Bayangkan itu. Kita nggak bisa membayangkan. Tidak heran orang itu menjadi lebih jahat daripada yang jahat terus. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Maka akhirnya keadaan orang itu. Jadi ini bukan, tidak lagi disebutkan rumah. Ini langsung disebutkan, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Terus
Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Nah, demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Siapa angkatan jahat ini? Angkatan zaman sekarang ini bisa terjadi hal ini. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita berhati-hati, jangan biarkan rumah kehidupan kita itu kosong. Jangan. Ini jelas, ayat ini jelas menunjukkan. Ya, betul-betul ini peringatan yang sangat keras. Pastikan bahwa Allah itu membangun jemaat. Firman nubuat itu membangun jemaat itu untuk supaya membuktikan bahwa Allah itu ada. Jika jemaat itu dibangun, rumah itu dibangun, kita pastikan untuk supaya menjadi tempat kediaman Allah. Kita pastikan menjadi tempat kediaman Allah. Supaya apa? Tadi saya mengatakan supaya ada damai sejahtera, supaya ada pembelaan Tuhan, sekaligus ada perlindungan daripada Tuhan. Rumah di mana Allah itu berdiam. Rumah itu juga harus menjadi tempat untuk berdoa. Ya, kemarin saya diminta untuk mendoakan tempat usaha. Jadi tempat untuk usaha dari satu keluarga sidang jemaat menanggal, saudaraku. Itu bagus. Kenapa? Apapun juga kegiatan-kegiatan yang menyangkut pekerjaan sekalipun itu harus selalu dikaitkan dengan Tuhan. Saya menyampaikan renungan singkat, cuma kami bertiga, pemilik sama saya yang berusaha itu, dia bersama suami istri dengan saya mengatakan, jadikan usaha ini adalah ladang Allah. Ayat mengatakan, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Saya mengatakan, artinya apa? Ladang Allah itu, ladang itu tempat untuk orang bekerja. Ya, kalau zaman dulu kan belum ada pabrik. Andai kata sudah ada pabrik, mungkin nggak ladang Allah, pabrik Allah kali. Tapi karena saat itu belum ada yang begitu, yang adalah ladang. Ladang itu menggambarkan tempat kegiatan, tempat orang bekerja. Baik untuk supaya usaha pekerjaan ini nanti disebutkan sebagai ladang Allah, saya mengatakan, kaitkan pekerjaan ini, usaha ini dengan Allah. Saya mengatakan, kaitkan dengan Allah, supaya nanti disebutkan ladangnya Allah. Kalau kita bekerja, kita kaitkan dengan Allah, maka Allah juga turut bekerja. Itu saya bacakan ayatnya juga dalam Injil Markus. Allah turut bekerja, Markus pasal 16 itu saya disebutkan ayat yang terakhir. Allah turut bekerja. Ya. Dan dia juga menyatakan penyertaannya juga. Dia turut bekerja dan dia menyertai mereka. Menyertai. Saat itu pengutusan murid-murid menyertai murid-murid itu. Ya. Kalau dia turut bekerja, maka Injil Lukas juga pasal 24 ayat yang terakhir, dia juga memberkati kita. Jadi ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, tangannya dikedangkan kepada kita, kepada murid-murid. Dia naik ke surga sambil memberkati. Jadi dalam Injil Markus juga sama ceritanya. Ketika dia naik ke surga sekalian, ya, dia mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi saat itu. Dan dia mengatakan, Allah turut bekerja dan sungguh-sungguh Allah itu menyertai, juga melindungi. Jadi semua yang terkait dengan kehidupan kita itu harus kita pastikan, harus kita kaitkan dengan Tuhan. Harus kita kaitkan dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan. Menjadi rumah berdoa. Dan setelah itu setelah
Allah itu memberkati, Tuhan Yesus memberkati murid-murid itu. Dan murid-murid dia segera kembali ke Yerusalem untuk dia dengan sukacita, dia memuji Allah dan dia beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mengatakan setelah diberkati Tuhan, mulai dari kerja, berusaha dikaitkan dengan Allah, Allah turut bekerja dan Tuhan memberkati. Dan jangan lupa untuk kita tetap sungguh-sungguh dalam ibadah. Saya mengatakan demikian. Jadi pastikan bahwa rumah kehidupan kita, di samping kita menjadi yang menjadi tempat kediamannya Allah, tetapi dari pihak kita, dari pihak Allah, rumah itu harus menjadi tempat kediamannya. Dari pihak kita, rumah ini juga harus menjadi rumah berdoa, rumah doa. Ya, baik itu dalam usaha, dalam pekerjaan, atau kita di rumah secara fisik sekaligus, rumah itu harus tetap untuk menjadi tempat kita berdoa. Jangan sebaliknya, Tuhan pernah marah karena rumahnya itu bukan digunakan untuk tempat berdoa, bukan jadikan tempat berdoa, tapi justru dijadikan tempat untuk mencari keuntungan sendiri. Mencari keuntungan. Bagaimana tidak? Rumah jadikan rumah, Allah jadikan pasar. Ya, orang di pasar itu apa? Orang berjualannya apa yang dicari? Coba, orang berjualan itu apa? Jual beli itu apa yang dicari? Untung. Yang dicari untung. Itu pun kadang kita juga orang-orang Kristen jadi koreksi. Mencari untung dengan cara tipu-tipu. Dengan cara tipu-tipu, tidak jujur. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Nah itu sebabnya Tuhan marah. Karena rumahnya itu kambing, domba, sapi masuk ke rumah. Saya nggak bisa bayangkan semacam sapi, kambing masuk dalam rumah Tuhan lagi. Sedangkan kalau dia di rumah kita aja, maaf kata, kalau dia nelek di depan rumah, marah kita. Iya, marah kita. Ini bukan sapinya yang salah, yang disalahkan sama pemiliknya. Kenapa dibiarkan begitu? Ya di depan rumah saya, saudaraku, ya ditulisi di rumputnya itu. Ya, tulisannya lucu, saya juga baca juga lucu. Ya dilarang anjing BL di sini katanya. Depan rumah saya ini. Ya, ada tulisannya itu, nggak tahu sudah diangkat atau belum. Saya tiap kali keluar saya baca itu, saya tertawa. Iya, maksudnya bukan begitu diomongi yang biasa nuntun apa anjing itu, Pak, kalau diomongi lah, nggak usah ditulisi. Ya dia nggak bisa baca juga kok, mau baca apa aja. Ya semacam itu. Ini bayangkan, ini binatang-binatang ada dalam rumah Tuhan. Dijadikan tempat penukar-penukar uang. Penjual-penjual burung merpati itu ada di situ. Dan Tuhan marah, ditunggang balikkan sama Tuhan. Coba ini dibaca. Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua. Betapa Tuhan itu, dia sungguh-sungguh ingin menjadikan rumahnya itu untuk dia menjadi tempat kediamannya dia. Dari pihak kita harus kita jadikan rumah untuk berdoa. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke 19. Atau lebih baik ayat yang ke-13 dulu. Iya, 13 lebih dulu. Yesus menyucikan bait Allah. Ya, Yesus menyucikan bait Allah. Apa yang terjadi di sana? Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Ya, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya, terus Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu. ini perhatikan, di dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, Kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Coba kita bisa membayangkan dalam bait suci, namanya bait suci, tapi
Tapi di sini disebutkan lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar uang duduk di situ. Coba, saudaraku. Kalau udah sapi, kambing, domba ada di situ, apa yang terjadi, saudaraku? Maka tidak patut lagi bahwa bait itu disebutkan bait suci. Kalau maafkan kalau di tempat-tempat lain, di tempat ibadah, jangankan kok sapi dalam bait Allah. Wong kita itu masuk dengan pakai sepatu, sendal aja nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Keyakinan saudara kita menganggap itu tempat yang suci. Tempat yang suci. Kita nggak membahas lebih dalam. Ini yang kita tahu. Lah ini yang terjadi di saat Paskah, menjelang Paskah orang Yahudi, dan Yesus ada, dan Yesus melihat pedagang-pedagang sapi, kambing, domba, burung merpati, penukar ada di situ. Kita nggak bisa membayangkan. Jadi tidak heran kalau kemudian Tuhan itu marah. Terus Ia membuat cambuk dari tali. Ia membuat cambuk dari tali. Lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Lah, dia diusir semua. Sebab memang itu bukan tempatnya. Ini bait suci. Kenapa kambing, lembu, domba, penukar uang, dan burung mati ada di sini? Maka dia membuat cambuk dari tali itu dan mengusir semua. Terus Uang penukar-penukar ya, dihamburkannya ke tanah, ya, dan meja-meja mereka dibalikannya. ya. Terus Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ya, ambil semuanya ini dari sini. ya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, jangan menjadi tempat berjualan. Kenapa? Di ayat yang lain, rumah Bapa ini tempat untuk berdoa. Itu secara fisik, saudara. Tapi sekarang secara rohani, siapa bait Allah itu, rumah Allah itu? Kehidupan kita yang sedang dibangun oleh Tuhan. Tuhan juga tidak suka kalau hati kita penuh dengan hal yang semacam ini. Hidup hanya menjadi keuntungan sendiri, berjual beli. Padahal sesungguhnya binatang-binatang ini adalah binatang untuk dipersembahkan untuk korban, untuk ibadah. Tapi ibadah yang dijual belikan. Kita lihat di sini, saudara. Ini jangan sampai terjadi hal ini. Itu yang membuat Tuhan itu marah. Maka Tuhan memastikan bahwa rumah Allah, rumahku itu tempat untuk berdoa. Rumahku itu kudus. Dan ayat mengatakan, buatlah rumah kudus untuk supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dia akan diam, dia akan tinggal kalau saja rumah itu kudus. Dan itulah kamu, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 itu. Itulah kamu. Dan 17 itu. Nah ini, jadi kita sungguh-sungguh lewat firman Allah ini dibuka mata hati kita. Untuk supaya khususnya dalam kehidupan kita, lebih khusus dalam ibadah pelayanan, jangan sampai ada roh jual beli ini. Ibadah hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Ya, kalau dalam BA pagi tadi, BA beberapa hari kemarin, hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Ya, ini tidak boleh terjadi. Mengecilkan Eva, membesarkan Sikal. Mengurangi firman Allah, tapi lebih membesarkan kepentingan kebutuhan kita. Tidak mengutamakan firman, tidak mengutamakan ibadah itu lebih daripada yang. Dia lebih mengutamakan perkara-perkara jasmani. Ini bahaya. Saya menuliskan di situ, ini awal dari kelaparan rohani yang akan terjadi. Yang sampai sewaktu-waktu firman Allah itu tidak bisa kita dapatkan. Ya. Apa kaitannya dengan bait Allah?
Apa kaitannya? Sebab ayat mengatakan dari bait Allah itulah akan ada firman Tuhan. Kalau bait Allah ini tidak suci, bagaimana kita bisa mendengar firman Allah, bisa menerima firman Allah? Ini sangat terkait sekali. Ya, sekali lagi pastikan bahwa hati kita itu menjadi tempat kediaman Tuhan. Sekarang saya lanjutkan sedikit. Jika tidak bisa selesai hari ini, nanti ada PA, kita akan lanjutkan di PA. Ya. Jadi kita pastikan bahwa rumah Allah, jemaat itu rumah Allah, tempat kediaman Allah, tempat untuk kita bisa berdoa, ya maka kita akan mengalami damai, pembelaan dan perlindungan Tuhan. Maka berikutnya, untuk membangun rumah itu, ini bagian berikutnya, untuk membangun rumah. Jadi membangun rumah ada tujuannya untuk menjadi tempat kediaman. Sekarang membangun rumah itu tentu membutuhkan satu biaya. Ya, membutuhkan satu biaya. Tidak ada membangun rumah yang tidak membutuhkan biaya. Ya, hari-hari ini saya sedang memperbaiki rumah. Ya, juga ternyata setelah dihitung-hitung juga tidak sedikit biaya untuk perbaikan rumah itu. Ini perbaikan rumah sudah ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kita tidak bisa membayangkan kalau membangun rumah, itu membangun rumah kan mulai dari merancang, menggambar, sampai dasar, sampai bangunan, semua itu sampai menjadi rumah. Itu tentu membutuhkan satu biaya. Dalam perjanjian lama, ketika Tuhan perintahkan Musa untuk membangun rumah, maka Tuhan juga perintahkan kepada Musa untuk memungut persembahan khusus dari orang Israel yang tergerak hatinya. Nah, material yang disampaikan kepada Musa ini untuk dikumpulkan ini bagaikan biaya. Ya, kalau sekarang material kan pakai duit, ya kan, pakai duit, harus dibeli semua. Harus dibeli dengan uang semua. Itu biaya. Maka Tuhan perintahkan Musa untuk mengumpulkan materialnya itu diambil dari persembahan khusus. Dari orang-orang yang digerakkan hatinya. Itulah biaya. Maka tabernakel itu dibangun. Barang-barang dikumpulkan. Ada yang dari emas, perak, tembaga. Ya. Juga disebutkan di sana juga ada kain. Ada kain yang harus dikumpulkan. Ada kulit atau bulu atau kulit binatang. Ada untuk minyak-minyakan. Ada lagi juga batu-batuan. Dan semua itu merupakan suatu biaya material yang merupakan biaya untuk membangun bait Allah. Untuk kemudian nanti menjadi tempat kediaman Allah. Itu secara fisik, ya Tuhan perintahkan semacam itu. Atau lebih baik dibaca, Mas Feby. Dibaca lebih baik ya, untuk kita memulai biaya ini. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25. Kitab Keluaran pasal 25. Kita akan membaca ayat yang pertama lebih dulu. Keluaran pasal 25 ayat yang pertama. Mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Katakanlah kepada orang Israel. Supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Ya, persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya. Dari setiap orang yang terdorong hatinya. Jadi sejak dulu Tuhan itu nggak pernah memaksa orang. Ya, kita prakteknya dalam rohani juga begitu. Ya, membangun rumah Allah ini adalah ibadah. Ibadah itu juga harusnya tidak perlu dipaksa. Juga jangan terpaksa, termasuk pelayanan itu. Harus terdorong hati, harus tergerak hatinya. Terus. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ya.
inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Ya, apa itu? Emas, perak, tembaga. Ini dari benda logam. Emas, perak, dan tembaga. Dalam tabernakel itu ada yang dari tembaga. Hampir semua yang ada di halaman itu terbuat dari tembaga. Termasuk tiang pagar dan alasnya itu tembaga. Misbah korban bakaran juga dari tembaga. Bejana pembahasan juga dari tembaga. Lalu di sini juga disebutkan perak. Ada bagian-bagian yang dibuat dari perak, khususnya adalah alas dari papan-papan jenang itu dari perak. Ini digunakan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan disebutkan oleh Tuhan. Ada emas, ada perak. Barang yang dari perak ya perak, emas tembaga. Lalu juga ada emas, dari tembaga sudah, perak, emas, dari barang-barang dari emas. Yang dari emas murni itu adalah satu, yang itu utuh, suatu emas, yaitu pelita atau kandil emas, itu dari emas 1 talenta. Saudara tahu 1 talenta itu sama dengan 34 kilo, suatu. Berapa duit itu kalau diduitkan, suatu? 1 kilo emas berapa itu? Ini 34, sudah. Ya, 34. Kurang lebih 34 kilo untuk membuat kandil atau pelita emas itu atau kandil emas itu. Lalu apalagi? Tutup tabut perjanjian. Tutup grafira, tutupnya. Itu dari emas murni. Tutupnya. Lalu yang lain, yang dari kayu penaga, nanti juga disebutkan kayu penaga yang disalut dengan emas, termasuk papan jenang itu disalut emas luar dan dalam, alat-alat meja roti, mesbah dupa, tabut perjanjian, semua itu disalut dengan emas luar dan dalam. Ada barang emas untuk emas, material dari emas untuk emas, perak untuk perak, yang tembaga juga untuk tembaga, bagian yang tembaga. Terus Mas, kain ungu tua, ya, kain ungu muda, ya, kain kirmisi, ya, lenan halus, ya, bulu kambing, ya, kulit domba jantan, ya, yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga. Nah, ini kain-kain ini mulai dari kain dari papan dari pagar itu saku, linen halus seterusnya. Juga ada dari pintu-pintu itu ada kain-kain yang dibutuhkan untuk itu. Kain, ya material kain untuk adalah kebutuhan kain yang dibutuhkan di sana. Sampai juga ada bulu kambing, kulit domba, jantan, yang celup merah atau warna merah, kulit lumba-lumba. Ini untuk tudung. Tudungnya tabernakel itu, tudung kemah suci itu. Terus Mas. Minyak untuk lampu. Minyak untuk lampu, sebab di sana ada pelita emas. Ya, kalau ada pelita, kalau nggak ada minyak bagaimana? Nanti seperti siapa itu? 10 anak darah yang bodoh, saudaraku. Punya pelita nggak ada minyak. Maka di sini ada pelita, sebab nanti ada emas itu ya akan dibuat untuk pelita emas, untuk satu-satunya alat penerang di ruangan suci itu, maka dibutuhkan minyak. Ya, minyak untuk lampu, terus rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Ya, terus permata krisopras, ya, dan permata tatahan untuk ya, baju efod dan untuk tutup dada. Ya, ini untuk imam besar. Jadi dada imam besar itu ada 12 batu. Ya, ada 12 batu sekalian. Itu semua apa yang dibutuhkan itu yang dicantumkan. Ini material yang dibutuhkan. Ini biaya, saku. Ya, biaya. Untuk apa? Dalam ayat yang ke-8 coba. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, tujuannya rumah Allah itu tempat Allah berdiam. Tetapi juga ada harga yang harus dibayar. Ada material yang harus disiapkan. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk memungut persembahan khusus. Ini biaya. Di samping ada orang-orang ahli semacam Besaliel atau Aholiab, itu nanti mereka punya
anak buah yang banyak untuk bisa membangun itu. Aku mengkaitkan ya, orang-orang Israel yang ada di situ, para imam dan semua, aku untuk membangun rumah ibadah. Jadi biayanya jelas. Ada emas yang dari emas, barang dari emas, perak, tembaga, kain, minyak, bahkan juga kulit yang dibutuhkan, batu-batuan di situ. Semua ini ada biaya atau material yang akan dibuat bait Allah, bait suci ini untuk supaya Allah itu berdiam. Lalu untuk zaman kita, zaman perjanjian baru, kalau zaman Israel secara fisik, semua fisik, tetapi Tuhan Yesus, hadirnya Tuhan Yesus sudah menyempurnakan, melengkapi. Kenapa? Sebab dalam perjanjian lama itu hanya ditekankan secara fisik. Andai kata kita dituntut semacam itu, coba bayangkan. Ya, harus mengumpulkan emas, perak, dan tembaga dan semua. Ya, maka itu akan menjadi berat. Secara fisik zaman dulu memang. Tetapi hadirnya Yesus ini untuk menggenapi. Kenapa? Coba Mas dibaca ini. Untuk menggenapi. Matius pasal yang kelima. Ya, saya harus menjelaskan ini supaya kita tahu sekalian. Matius pasal yang kelima. Aku datang bukan untuk merombak. Ya. Ayat yang ke-17. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Yesus dan hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat. Terus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sama sekali tidak. Dia tidak meniadakan hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Terus, atau kitab para nabi. Atau kitab para nabi. Terus, aku datang bukan untuk meniadakannya. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Ini diulangi lagi. Melainkan untuk menggenapinya. Melainkan untuk menggenapi. Kata menggenapi itu artinya yang lama zaman dulu itu belum sempurna. Maka Yesus datang itu dia menyempurnakan. Kalau zaman dulu biaya itu ya secara fisik memang semacam itu. Maka zaman Tuhan Yesus untuk membangun rumahnya, membangun kehidupan kita, yang baitnya ini dengan cara dia membeli kita. Ini lain. Membeli kita dengan harga tunai. Membeli kita dengan harga tunai. Nanti kita baca. Ya, apa caranya? Bukan dengan harta emas perak, harta yang fana. Ya, untuk membangun rumah kehidupan kita itu. Tapi dia membeli, dia menggenapkan yang fisik yang dulu itu. Dan semua tempat ibadah dan menjalankan ibadah juga dengan binatang sapi, lembu, domba, dan semua. Dan pembangunan juga disiapkan tadi materialnya itu. Tetapi untuk membangun kehidupan kita, harganya ada lebih mahal daripada apa yang disiapkan oleh zaman bangsa Israel hanya secara fisik. Tapi dalam perjanjian baru untuk membangun rumahnya, tubuhnya, kehidupan kita itu dengan harga yang mahal. Itulah dirinya sendiri. Coba dibaca ini. Kita bandingkan, saudara. Kita lebih dulu membaca 1 Korintus pasal yang ke-6, saudaraku ya. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19 lebih baik dibaca dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Perhatikan baik-baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, terus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa?
Kita ini kan orang-orang yang orang yang sudah digadaikan oleh dosa. Digadaikan karena dosa kita. Tergadai kehidupan kita ini. Tetapi Tuhan sudah membeli, menebus. Kalau kita menggadaikan sesuatu barang, saudaraku, ya, maka yang menebus itulah yang berhak untuk mengambil barang gadian itu. Lah posisi kita waktu itu, ya kehidupan yang digadaikan karena dosa. Tergadai karena dosa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ayat 20. Itu jauh. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, yang tergadai itu sudah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Terus? Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, kalau dalam ejaan lama, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang kedua-duanya adalah miliknya Allah. Kenapa kita disebutkan miliknya? Karena sudah ditebus, sudah dibeli. Yang berhak untuk memiliki adalah yang menebus, yang membeli itu. Kalau saya membeli satu barang ini, sepanjang saya belum mengeluarkan uang, dan uang itu diterima oleh si pemilik, ya maka ini masih punyaannya pemiliknya sana. Tapi ketika barang ini saya beli dengan harga tunai, maka ini akan dibungkus dan saya bawa pulang. Itulah kehidupan kita. Dibeli dengan harga yang tunai. Dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, dari pihak kita sebetulnya nggak dituntut banyak. Kita dituntut hanya karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Yang kedua-duanya itu miliknya Allah. Dari pihak kita. Jadi untuk membangun rumahnya, tubuhnya, gerejanya, Tuhan itu harus membeli dengan harga yang mahal. Dengan cara dia mengorbankan nyawa. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Itu sama kan? Telah dibeli. Sama dengan 1 Korintus pasal 6 tadi. Harganya telah lunas dibayar. Ini disebutkan, ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Terus? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Nah, bukan dengan barang yang fana. Bukan dibeli dengan barang-barang. Bukan disiapkan hanya untuk barang-barang yang fisik, secara fisik. Dalam perjanjian lama, ya. Di zamannya Musa, ya memang secara fisik. Tapi zaman Tuhan Yesus, dalam perjanjian baru ini, ya bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Bukan pula dengan perak dan emas. Tidak lagi perlu perak dan emas itu. Yang pernah Tuhan perintahkan kepada Musa untuk memungut. Untuk membangun bait Allah. Tidak lagi. Bukan pula dengan perak dan emas. Terus? Melainkan dengan darah yang mahal. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Ya. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini harga. Harga untuk membangun rumah. Untuk membangun jemaat ini. Membangun jemaat Tuhan itu. Bukan dengan barang yang fana, emas atau perak, bukan. Tapi dia membeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama, seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Untuk membangun rumah, membangun gerejanya, membangun tubuhnya, membangun istrinya,
Puji Tuhan, saudara sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan luar biasa. Saya akan membuktikan. Dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-22 dan seterusnya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai istri, Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. ya terus baca aja. Karena suami adalah kepala istri, Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. nah, istri itu adalah, suami itu adalah kepala istri, disebutkan sini, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Siapa jemaat kalau demikian? Jemaat itulah istrinya. Jemaat itu adalah tubuhnya. Jemaat adalah rumah Allah, tempatnya. Allah itu berdiam. Terus, Dialah yang menyelamatkan tubuh. dialah yang menyelamatkan tubuh. Dengan cara dia mengorbankan dirinya. Mempersembahkan darahnya yang mahal itu. Jadi cara untuk menyelamatkan tubuh, menyelamatkan istrinya, menyelamatkan jemaatnya, yaitu dengan cara dia memberikan nyawa. Ini harga. Ini harus diungkap untuk supaya jemaat itu tahu bahwa kalau kita bisa berjemaat, bisa seperti ini, harganya terlalu mahal, bukan hanya dengan emas, perak, dan tembaga. Dulu secara fisik, tapi sekarang untuk jemaatnya ini, dia harus mengorbankan nyawanya. Ini sebagai harga. Harga yang harus ditanggung, harus dibeli. Ya, untuk menyelamatkan istrinya atau tubuhnya. Terus, karena itu, 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Nah, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. nah, hendaklah jemaat itu digambarkan sebagai seorang istri yang tunduk kepada suami. Maka jemaat itu karena dia sudah mengalami bagaimana penyelamatan yang sempurna. Ya, untuk menyelamatkan jemaat dia harus mengorbankan nyawa. Maka dari pihak jemaat, pihak tubuhnya, dia harus tunduk kepada Kristus seperti tunduknya seorang istri kepada suami. Kita lihat betapa Tuhan itu. Terus, Hai suami, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. ya kasihnya seorang suami itu juga seperti kasihnya Kristus mengasihi jemaat. Terus, Dan telah menyerahkan dirinya baginya. dan sudah menyerahkan dirinya baginya, dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa melihat harga untuk tubuhnya itu. Harganya membangun jemaat ini, membangun tubuh ini, yang kemudian ini menjadi tempat kediaman Allah itu. Tidak main-main. Harganya bukan dengan emas dan perak, saudaraku. Tapi harganya adalah dirinya sendiri yang harus dipersembahkan, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan tubuhnya, untuk supaya tubuh Kristus itu, rumah Allah itu, jemaat Allah itu betul-betul kemudian nanti mengalami suatu kebangunan rohani. Dia harus menjadi, bagikan dia menjadi persembahan, dipersembahkan. Ya, untuk mempersembahkan dirinya untuk harga dari jemaat, dari istrinya atau dari tubuhnya itu, dengan cara dia menyerahkan nyawa kepada kita. Nah, kalau kita menyadari dalam hal ini, saudara sekalian, maka harusnya kita tidak sembrono. Dia yang menyelamatkan, dia katakan dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kita selamat itu bukan karena kita, bukan mau kita, bukan kemampuan kita. Tapi yang berupaya itu adalah Tuhan, yang adalah kepala, yang adalah suami,
Ya, dia menyelamatkan tubuh dengan cara dia memberikan nyawa kepada kita. Dia berkorban nyawa untuk supaya kita mengalami suatu keselamatan. Lalu dari pihak kita bagaimana? Kita sudah diselamatkan oleh kematiannya, oleh pengorbanannya. Maka harusnya dari pihak kita, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, saudaraku, ya, dengan harga yang mahal itu, saudaraku, maka kita harusnya juga menjaga keselamatan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar dari pihak kita. Nah, kita sadar bahwa kita ini yang menyelamatkan tubuh itu adalah Dia. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Maka dari pihak kita, Paulus dia menasihatkan kepada kita untuk kita tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ada rasa hormat. Ya, dalam 1 Korintus pasal 6 tadi, dia tidak menuntut banyak. Dia hanya ingin untuk supaya kita itu, saudaraku, bisa menyerahkan tubuh kita dan roh kita untuk kita senantiasa memuliakan Dia. Ya, artinya apa? Untuk supaya kita kalau sudah selamat, cobalah ingat yang menyelamatkan dengan cara beribadah. Kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ya, dibaca aja, nanti di PA kita baca untuk kali ini. Ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, ini dari pihak kita, nasihat dari Paulus ini kepada jemaat ini. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini dari pihak kita. Kita taat karena apa? Kita bisa menghargai keselamatan yang dari Tuhan. Maka nasihatnya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat. Prakteknya adalah ya ibadah dan pelayanan, memuliakan Tuhan dengan tubuh dan rohmu yang adalah kedua-duanya miliknya Allah. Kenapa miliknya? Sebab Dia yang membeli, Dia yang menebus, yang berhak untuk memiliki itu. Dari pihak kita, sekarang kita tinggal mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, terus bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Ya. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, sekalipun aku tidak hadir, aku ada di penjara sekalipun, maka engkau harus tetap mengerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Terus? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, ya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terus? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ibadah. Tuhan itu waktu memberikan nyawa, Dia tidak bersungut-sungut. Dia juga nggak merasa getun karena itu. Dia melakukan dengan hati untuk mentaati perintah Bapaknya. Itu sebabnya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, terus supaya kamu tiada beraib ya, dan tiada bernoda. Ya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, terus dan yang sesat ini, terus sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Teruskan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Ya. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, terima kasih. Ini nasihat dari Paulus untuk kita. Kehidupan-kehidupan yang taat. Ya, yang taat oleh karena kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cuma-cuma ini yang Tuhan inginkan kepada kita lewat Paulus ini, tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tetap kerjakan ibadah pelayanan itu dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ingat
Sebab Dia membeli kita dengan harga kenceng, dengan harga tunai. Bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darahnya sendiri. Untuk membeli kita, untuk dimiliki, untuk dijadikan jemaatnya, untuk dijadikan rumahnya, untuk dijadikan tubuhnya, dan sekaligus yang terakhir untuk dijadikan mempelai perempuannya. Untuk kita bisa menyambut ketika Dia datang sebagai Raja dan sebagai mempelai pria surga untuk kita semua. Biar sungguh-sungguh, saudaraku, disebutkan tadi ayat yang ke-15 ini, saudaraku, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Biar terang itu terus bercahaya dan tetap bercahaya sampai fajar menyingsing, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayo sekali lagi, kita tetap taat untuk mengerjakan keselamatan itu, supaya pelita itu tetap nyala sampai Dia datang yang kedua kali. Kita lakukan pujian 193. 193. Biar pelitaku tetap menyala. Haleluya. Biar pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Biar pelitaku tetap bernyala, biar pelitaku tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Haleluya. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Kita pujikan lagi dengan sungguh-sungguh. Biar pelitaku, haleluya, tetap bernyala, bernyala hingga Engkau kembali. Haleluya, haleluya. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar makin terang saat Kau kembali. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan mensyukuri
apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada kita semua. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Engkau sudah memberkati kami dengan firman Allah yang Engkau bentangkan kepada kami. Engkau nyatakan kepada kami Tuhan, untuk supaya kehidupan kami di hari-hari ini, kehidupan yang sudah Engkau tebus dengan harga yang mahal ini Tuhan, supaya kami tetap mengerjakan keselamatan itu sampai fajar menyingsing Engkau datang yang kedua kali. Biarlah kehidupan kami tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia yang sangat membutuhkan itu. Itu sebabnya tolong Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami tetap setia mengerjakan keselamatan dengan hidup dan terang firman Allah bisa menyinari orang-orang yang dalam kegelapan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk lawatan dan berkat firman-Mu. Kiranya firman-Mu termeterai dalam hati kami dan menjadi iman, dan terus kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan pribadi kami, nikah rumah tangga kami, sampai kehidupan berjemaah Tuhan. Terima kasih sampai sewaktu-waktu, sungguh Tuhan kami dilayakkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua dan menjadi berkat buat orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, demikianlah rangkaian ibadah kita pada ibadah raya ini. Mohon perhatiannya, jadwal ibadah kita, saudaraku. Nanti kita akan kembali pada hari Rabu, saudaraku, ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, saudaraku. Kita siapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan ibadah itu. Lalu dilanjutkan pada hari Kamis, itu ibadah doa dan penyembahan yang dimulai semua 5:30 sore tepat. Mohon perhatian untuk hari Minggu tanggal 1, saudaraku, itu merupakan minggu pertama, saudaraku. Nanti ibadah raya itu disertakan dengan perjamuan suci jam 5:30 sore tepat. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk jadwal ibadah. Untuk kerinduan hati kita, kita terus berdoa, saudaraku, untuk supaya pandemi ini segera lalu, ya, segera lalu, khususnya ya dari kota Surabaya, umumnya dari Indonesia ini, supaya kita bisa kembali beribadah berjamaah, bisa di gereja, kita bisa bertemu secara fisik. Namun demikian, sampai hari ini kita masih melaksanakan ibadah lewat siaran tunda. Kita tetap berdoa, ya, sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, kita tetap berdoa, saling mendoakan. Terutama kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan firman untuk kita, supaya kita betul-betul kita mengalami senantiasa kebangunan rohani itu. Nanti kita juga berdoa untuk kita semua sedang jemaat Tuhan, baik yang ada di GKGM, yang ada di Triorejo, yang ada di Gunung Sari. Di sana ada Ibu Waro dan Mas Hendrik, saudara sekalian di Gunung Sari, juga yang ada di Pondok Chandra dan sekitarnya. Kita selalu bawa doa atau tempat-tempat lain yang juga kami layani. Mari kita akan akhiri ibadah kita, kembali kita menundukkan kepala untuk kita menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau sudah memberkati dan melawat kami, biar kami bawa pulang. Biarlah Tuhan firman menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengalami berkat dan pembaharuan yang sungguh-sungguh pada akhirnya kami boleh mengalami kebangunan rohani senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, kembali membawa seluruh sidang jemaat-Mu, jemaat GKGM, Triorejo, Gunung Sari maupun di Pondok Chandra ke tangan-Mu. Biar Tuhan senantiasa melawat, melindungi, menjaga sidang jemaat semua. Jauhkan dari hal-hal yang jahat, yang najis,
untuk supaya jemaat tetap berkenan di hadapan Engkau. Berkat-Mu Tuhan yang selalu melimpah itu Engkau curahkan kepada anak-anak-Mu semua, berkat jasmani terutama yang rohani, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Perlindungan-Mu Tuhan dari pandemi corona ini tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Jauhkan dari segala virus, sakit, penyakit apapun juga, untuk supaya umat-Mu senantiasa bisa mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Sebab kami meyakini bahwa Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, sekali lagi memberikan kesehatan dan kekuatan. Jemaat yang membutuhkan pekerjaan, yang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja di kota, di luar kota, anak-anak-Mu semua, bahkan di luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun, Engkau juga ada di sana. Engkau juga menjaga semuanya, melindungi semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kami senantiasa bawa kepadamu, sebab kami tahu bahwa pemerintahan yang sah itu wakil-Mu yang ada di bumi ini. Namun demikian Tuhan, bangsa kami mengalami suatu bencana musibah corona ini, bahkan dunia ini juga mengalami, dan itu sebabnya kami mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun daerah, memberikan kekuatan, hikmat, marifat, akal budi untuk mampu mengatasi pandemi ini Tuhan, hingga selesai, terutama untuk umat-umat ketebusan-Mu bisa beribadah kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari kudeta, jauhkan dari hal-hal yang buruk, tapi sebaliknya Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu anak-anak-Mu, mengganggu bangsa kami, Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang seluruh sidang jemaat yang ada, Tuhan, hamba-Mu berdoa membawa kepada jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu tubuh, jiwa, dan rohnya ke tangan-Mu. Tuhan tetap jaga dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.